Video ini tentang A sampai Z e-payment di Skalev. Ujung ke ujung e-payment di Skalev. Skema pertama, e-payment yang menggunakan subdomain Skalev. Subdomain itu kayak gimana? Subdomain kayak gini. army.skalev.id. Skalev.id-nya induknya. Nah, di depannya dipisahkan dengan dot, ini adalah subnya. Contoh lagi, agan.skalev.id. Contoh lagi, mawarcantik.skalev.id. Nah, ini tiga-tiganya adalah contoh dari subdomain Skalev. Setiap user yang baru registrasi di Skalev, entah dia selamanya free user atau suatu saat jadi paid user, jadi yang berbayar, dia akan selalu punya subdomain yang diberikan sama Skalev terhadap user dia sendiri. Bagaimana skemanya untuk yang menggunakan subdomain? Seperti ini. Free user, ya. Apakah available? Available itu maksudnya boleh menggunakan? Ya, boleh menggunakan. Apakah built-in? Ya, built-in. Built-in itu maksudnya bisa langsung pakai, nggak harus ngurus-ngurus sesuatu, ngatur-ngatur sesuatu, submit data sesuatu. Nah, itu built-in. Ya, built-in. Apakah ada fee-nya? Ya, ada 5%. Kita berlanjut ke yang paid user, yang berbayar. Apakah available? Ya, jika dia menggunakan subdomain Skalev, ya available. Yang free user aja available. Apakah built-in? Tentu. Nah, lalu bagaimana dengan fee-nya? Sama, tetap 5%. Jadi jika Anda menggunakan subdomain Skalev untuk menghasilkan sebuah invoice, ya, yang menerima pembayarannya menggunakan e-payment, nah, baik Anda free user atau Anda paid user, sama-sama dikenain 5% fee-nya, fee terhadap Skalev-nya. Karena di sini kalian membawa nama Skalev. Artinya kalau nanti bisnis kalian kenapa-napa, kalau orderan tersebut kenapa-napa, Skalev harus turun tangan, Skalev harus tanggung jawab, Skalev harus nyewa orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah alasan kenapa lahirnya 5% ini. Meskipun Anda paid user, tetap Anda kena pajak 5%. Itu skema yang pertama, ya, yaitu menggunakan subdomain Skalev. Berikutnya, menggunakan custom domain. Custom domain itu seperti apa? Custom domain seperti ini. armyalghifari.com. Contoh lagi, kelasagan.com. Contoh lagi, sub custom domain, card.agankhalid.com. Nah, ini kan dia nggak ada sama sekali bawa-bawa .skalev kan, nggak ada .skalevnya, nggak ada sama sekali. Nah, inilah yang saya sebut sebagai custom domain. Nah, bagaimana skemanya? Sebelum ke skemanya, saya pengen ngasih tahu bahwa namanya aja custom domain. Artinya, pembahasan tentang skema custom domain, apakah pembahasannya untuk free user? Tidak. Karena free user tidak bisa menggunakan custom domain di Skalev. Yang bisa menggunakan custom domain minimal paket light, itu juga sudah berbayar. Lalu apakah ini juga merupakan pembahasan untuk paid user yang tidak mau menggunakan custom domain? Tidak juga. Poinnya saya pengen bilang di detik ini, kalau Anda adalah free user, Anda cuma terbatas, paling cuma bisa ngelakuin skema yang pertama ini. Udah, terima bahwa Anda akan dikenakan 5% dari Skalev. Termasuk juga kalau Anda paid user tapi nggak mau menggunakan custom domain, sama Anda juga akan kena yang skema pertama, yaitu kena fee 5%. Kita lanjut ke skema yang tadi bawa-bawa custom domain. Nah, custom domainnya, ya, meskipun Anda custom domain, tapi nanti ketika customer mau check out, lalu dia menggunakan e-payment, ya, metode pembayarannya, ya, itu dia akan tertulis atas nama Skalev.
Ya, kecuali VA, ya, kecuali VA, artinya kalau nanti dia pilihnya virtual account BCA, Mandiri segala macam gitu ya, itu bisa tuh atas nama toko Anda. Tapi selain dari itu, maka atas nama Skalef. Nah, bagaimana nih skemanya untuk yang seperti ini? Kita mulai dari paket Lite. Apakah available? Ya, seluruhnya available ya. Paket Lite, paket Basic, paket Pro, paket Ultimate, semuanya available. Semuanya boleh dipakai. Apakah built-in? Built-in itu berarti bisa tinggal langsung pakai, nggak perlu submit data. Ya, tidak perlu submit data. Apakah ada fee-nya? Nah, sayangnya ada. Yang untuk Lite 5%, yang untuk Basic, Pro, Ultimate 1%. Ini skema kedua ya, custom domain yang atas nama Skalef, kecuali untuk virtual account. Yang ketiga nih sekarang, custom domain tapi atas nama pribadi. Ya, mau virtual account ke, mau Kris ke, mau Dana ke, OVO ke, dan lain-lain, itu atas nama pribadi. Pribadi itu artinya bisa atas nama Anda atau bisa atas nama toko Anda. Itu yang dimaksud dengan atas nama pribadi. Kita bahas. Apakah available untuk Lite? Ya, available semua. Lite, Basic, Pro, Ultimate, available semua. Untuk fee-nya, ya tadi, fee-nya 0%. 0%. Ya. Tapi untuk built-in-nya tidak. Artinya tidak bisa langsung dipakai. Artinya ada yang harus diurus. Diurusnya itu apa? Submit data, submit dokumen, ya. Intinya ada yang harus diurus, ya. Nah, saya pengen ngasih tahu bahwa skema 2 dan skema 3 itu beda PG-nya. Terus Anda mungkin nanya, PG itu apa? PG itu adalah payment gateway. Payment gateway itu adalah layanan yang dia ngurusin integrasi antara Skalef dengan si pihak bank terkait. Nah, itu namanya PG. Nah, Skalef itu bukan PG. Makanya Skalef masih menggunakan PG untuk jadi jembatannya. Oke, jadi yang skema 2 ya, yang ini sama yang skema 3 itu beda PG-nya. Jadi Anda tidak bisa memutuskan saya yang 2, saya yang 3 tanpa Anda nggak tahu perbedaan PG-nya. Nah, video ini untuk sekaligus ngejelasin PG-nya bedanya di mana selain skemanya yang tadi. Oke. Yang skema 2 ya, yang atas nama Skalef kecuali untuk virtual account itu menggunakan PG yang namanya Sendit. Oke. Yang skema 3 yang bisa atas nama pribadi, atas nama Anda atau atas nama toko Anda itu menggunakan PG namanya Duitku. Ya. Nah, sekarang perbedaannya antara PG, Sendit dan Duitku apa gitu ya? Setidaknya ada 4. Fee. Ya. Fee. Apakah ada fee-nya? Ada. Tadi ya dibilang di sini. Fee-nya adalah yang untuk Lite 5%, sisanya 1%. Ya. Jadi untuk fee ada. Untuk Duitku tidak ada. Ya. Oh, atau jangan gini deh. Gini aja. Fee-nya tadi 5% dan 1%. Kalau yang ini Duitku 0%. Fee, ya. Fee ke Skalefnya, oke. Terus soal reliable itu maksudnya layanannya tuh jarang error, jarang ngedown, jarang ada gangguan segala macam. Nah, Sendit itu reliable dibandingin Duitku. Duitku untuk sebuah payment gateway dia reliable aja. Cuman kalau dibandingin sama Sendit, dia jadi kurang reliable. Duitku itu sebuah hal yang normal. Dalam sebulan itu setidaknya ada 3-4 kali error. Misal minggu pertama yang error virtual account Mandiri misalkan.
besoknya yang error virtual account BSI, besoknya misalnya error Dana misalkan gitu ya. Nah itu di Duitku itu sering terjadi, seminggu sekali terjadi mah normal ya. Sedangkan Sendit lebih reliable, tidak kenapa-napa. Lalu untuk price Sendit di nggak semua layanannya ya, tapi untuk beberapa dia lebih mahal ya, expensive. Sedangkan Duitku cheaper artinya lebih murah. Lebih murah dari mana? Lebih murah dibandingin Sendit. Contoh ya, ini saya bisa salah bisa benar. Contoh kalau nggak salah ingat di BRI itu untuk virtual account, kalau di Sendit ya BRI virtual account itu kalau nggak salah bayarnya 4.000 kalau nggak salah ya. Tapi di Duitku cuman 3.000. Nah itu kan beda 1.000 kan lumayan tuh ya. Itu untuk BRI. Untuk lain-lainnya saya kurang hafal pastinya, tapi Sendit itu memang terkenal untuk harga mahal. Dia dibandingin payment gateway lain aja memang terkenal mahal, tapi ya tadi reliable. Nah Duitku kalau dibandingin Sendit lebih murah. Nah yang terakhir convert. Si Sendit itu convert, jadi UI-nya ketika orang mau transaksi menggunakan e-payment yang payment gateway-nya Sendit, itu tidak ada friction, tidak ada halangan, tidak ada kebingungan. Petunjuknya tuh mudah. Pengalaman user untuk check out tuh gampang. Nah, sedangkan Duitku ya kurang kalau dibandingin Sendit. Ada beberapa yang kayak petunjuk kode perusahaannya nggak jelas atau langkah-langkahnya kurang clear, backgroundnya kurang jelas dan segala macam gitu. Nah jadi kesimpulannya kalau Anda balik lagi ke Anda nih, Anda pentingin banget hemat dari segi biaya, dari segi fee, ya Anda pakainya yang skema 3 ya, yang pakai Duitku ya, 0% fee buat Anda dari Skalef-nya. Tapi kalau Anda mentingin, wah udah gue gak apa-apa dah bayar lebih mahal, yang penting gue gak ada problem, gue butuh yang reliable, Anda Sendit. Kalau Anda ngomongin lagi harga per layanannya, misalnya tiba-tiba Dana, OVO dan segala macamnya lebih pengen yang murah, Anda ngincer yang cheaper, berarti Duitku. Kalau Anda balik lagi, gue nggak apa-apa bayar mahal ya, toh yang penting convert, dari convert gue nutup banget dan malah gue enak, ya berarti Anda pilihnya yang Sendit. Nah jadi 4 faktor inilah kira-kira yang silahkan Anda pertimbangkan. Anda akhirnya milih menggunakan payment gateway yang mana. Kalau Anda milih yang Sendit ya pakai skema 2. Kalau Anda milih Duitku ya pakainya skema 3. Oke? Kesimpulan, e-payment using subdomain Skalef. Dari sisi fee-nya, yang free kena 5%, yang paid juga kena 5%. Ya, ini fee-nya. Lagi, yang kedua, skema kedua, e-payment using custom domain yang atas namanya Skalef. Fee-nya yang light 5%, yang lain 1%. Ya. Lalu yang ketiga, e-payment using custom domain yang atas nama pribadi. Semuanya 0%. Anda yang paket free, udah pasti Anda hanya bisa menggunakan skema 1. Anda yang paket berbayar, Anda bisa pilih menggunakan 2
skema 2 atau skema 3. Dimana skema 2 berarti atas namanya Scalef kecuali untuk virtual account. Artinya Anda nggak masalah pakai skema 2 kalau Anda sebenarnya nerimanya untuk e-payment virtual account doang. Atau Anda mau menggunakan pribadi, yaitu pakainya skema 3 dengan harus menggunakan payment gateway Duitku. Kalau skema kedua menggunakan payment gateway yang Sendit. Sekian.